Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Begitu semangat sesuai dengan tema kita hari ini, semangat 45 ya. Mengingat beberapa hari lagi kita akan merayakan sebuah kemerdekaan negara kita. Pastinya aktualisasi daripada euforia itu Allah hadirkan dalam Quran surah An-Nasr. An-Nasr ini hadir menjadi tuntunan dalam kehidupan kita manakala Allah karuniakan nikmat begitu besar. Nikmat yang besar ini bentuknya bisa kesuksesan, bisa bentuknya kemenangan, bahkan sampai pada kemerdekaan Republik Indonesia kita. Sebagaimana Allah tegaskan, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Allah sudah menggunakan kata idza, maka ini sesuatu yang pasti akan terjadi sekalipun itu sudah terjadi. Atau sebaliknya, ketika digunakan kata nasrun dan digandengkan dengan nama Allah, maka ini satu perkara yang sangat istimewa. Terbukti bahwa kita bisa mengusir penjajah. Para pahlawan kita, founding father kita ini bisa melenyapkan sebuah bentuk-bentuk penjajahan. Itu bukan karena semangat maupun apa yang ada pada diri kita, melainkan nasrum minallah, semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu cerdasnya para founding father kita kemudian mencantumkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan ini bisa diraih. Maka patutnya kita yang telah berada dan pernah mengisi kemerdekaan ini, Allah tuntun pada satu kalimat di ujung daripada surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabah. Sekalipun surat ini memang ternyata merupakan isyarat detik-detik Nabi Muhammad SAW akan wafat. Sebagaimana sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an itu pernah menyampaikan perihal tersebut di kalangan para sahabat-sahabat seniornya. Siapa di antara kalian yang paham isyarat surah An-Nasr ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan bahwa kita ini akan mampu menaklukkan bentuk-bentuk penjajahan karena pertolongan dari Allah. Ada pula yang menjawab bahwa Islam ini akan menguasai wilayah Mekah kembali. Sebagaimana kita tahu, surah An-Nasr ini merupakan isyarat futuhat al-Makkiyah. Kata futuhat itu jangan diterjemahkan ekspansi. Rasanya kurang tepat, karena ekspansi itu tidak lepas dari bentuk-bentuk penjajahan. Tapi terbukti ini merupakan futuhat pembebasan kota Mekah. Tidak ada satu tumpah darah, bahkan setetes darah yang mengalir. Tidak ada peperangan, bahkan tidak ada alat-alat perang yang dibawa oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya yang kurang lebih 124.000 memasuki wilayah kota Mekah. Maka pada saat itu ada pula yang menjawab sosok sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan secara tegas bahwa surah An-Nasr ini diturunkan melainkan isyarat bahwa detik-detik wafatnya Rasulullah sudah semakin dekat. Dari mana engkau bisa mengetahuinya, kata Sayyidina Umar? Jika orang-orang ini sudah berbondong-bondong masuk Islam, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka risalah Nabi Muhammad sudah selesai. Kalau sudah selesai, apa yang lebih dekat dengan beliau melainkan kematian. Begitu cerdasnya anak usia 15 tahun yang ditinggal wafat oleh Nabi, tapi mampu mentakwil segala perihal-perihal maupun peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Inilah salah satu di antara kehebatan anak-anak remaja yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu pula lah ternyata kita bisa menyaksikan bagaimana peristiwa Fathu Makkah terjadi. Tepat di tahun ke-8, sekalipun latar belakang daripada Fathu Makkah ini karena
memang terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah itu ternyata sangat mengecewakan dan sangat merugikan umat Islam. Salah satu di antara perjanjian Hudaybiyah itu tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Namun ternyata memang Al-Quran berbicara tentang karakter jahiliyah itu adalah asyaddu kufran wa nifaqan. Orang jahiliyah itu tidak lepas selalu munafik, pasti lepas dan ingkar janji. Kufran, dan dia selalu bersembunyi dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Artinya kita bisa garis bawahi bahwa karakter orang jahiliyah itu selalu cuci tangan dalam setiap permasalahan. Maka tatkala Fathu Mekah ini terjadi, apa yang dilakukan oleh Nabi ternyata euforia, bukanlah dengan cara menghabiskan anggaran yang begitu banyak. Euforia untuk syukur nikmat mendapatkan sebuah kemenangan, bahkan kemerdekaan, ternyata tidaklah harus mengkrocek segala banyak anggaran-anggaran. Akan tetapi justru Allah cuma meminta kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, perbanyak tasbih. Apa sebab? Bisa jadi kemenangan ini ternyata ada di antara kita yang selalu mengatakan, oh kalau bukan karena saya tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi yang namanya kesuksesan. Kalau bukan karena saya, nggak mungkin negeri ini bisa selamat. Kalau bukan karena orang tua saya, nggak mungkin negeri ini bisa merdeka. Maka kalimat tasbih itulah menafikan segala bentuk-bentuk fikrah manusia. Kalimat tasbih itulah mensucikan semua karena memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti dengan keterbatasan alat senjata yang kita miliki pada saat founding father kita, termasuk para pahlawan kita, dan namun punya semangat yang begitu kuat, mampu mengalahkan persenjataan yang begitu banyak, penjajahan yang begitu banyak kuantitasnya. Maka ayat Al-Quran menegaskan, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kalau memang itu dasarnya pertolongan dari Allah, apapun yang banyak, sekalipun banyak, pasti akan dikalahkan oleh yang sedikit. Maka kalimat tasbih inilah yang diungkapkan oleh Nabi. Yang kedua, kalimat tahmid, agar segera memperbanyak kalimat syukur tidak hanya secara lisan, akan tetapi mengakui dalam dimensi batinnya bahwa semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut disyukuri. Dalam bahasa Arab kata syukur itu ada dua. Syukron itu adalah ucapan terima kasih, rasa syukur. Apabila diberikan sesuatu maka pantas kita mengucapkan syukron. Pagi atau siang ini saya minta ketersediaan waktu agak terlambat, ternyata dibalas syukron. Karena saya meminta waktunya. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi Allah beri kepada kita, ini kalimat syukurnya diubah menjadi kalimat hamad, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kata hamdalah itu posisinya lebih tinggi daripada syukran. Kalau syukran itu karena landasan meminta dasarnya, tapi kalau hamdalah itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan kepada kita. Dan terbukti sampai saat ini tidak pernah kita minta berapa banyak oksigen dalam satu hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita meminta kemerdekaan pada saat itu, ya, akan tetapi Allah berikan kemerdekaan kepada negeri kita. Inilah kalimat tahmid yang mengatakan bahwa perbanyak tasbih, perbanyak tahmid itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah minta kita kalau sudah memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, maka hendaklah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab yang diperbanyak istighfarnya? Bisa jadi kita yang sudah menikmati kemerdekaan ini justru tidak bisa mengisi kemerdekaan dengan lebih baik lagi. Bisa jadi kita yang sudah merasakan kemerdekaan ini dari orang-orang pendahulu kita, justru kita tidak bisa merawat kemerdekaan ini sesuai dengan perintah Allah, fa aslihu baina akhwaikum, untuk saling rukun guyub taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa banyak media sosial mengungkapkan terjadi perpecahan di sana sini.
terjadi itu tidak hanya di kalangan masyarakat awam, bahkan ternyata itu terjadi di kalangan orang-orang alim sekalipun. Maka inilah salah satu faktor di antaranya untuk memperbanyak istighfar. Bisa jadi kita belum mampu mengisi kemerdekaan sesuai dengan khitah yang Allah inginkan. Sebagaimana kalau sudah sulit untuk merawat kemerdekaan, mudah bagi Allah untuk menghancurkan bangsa ini. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan sebuah wilayah maupun kaum. Sebagaimana kaum Samud yang diungkapkan dalam surah Al-Syams. Kadzabat Samudu bitaghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Senggannya sekiranya bahwa kaum Samud ini sudah terlampau begitu nyaman dengan maksiatnya. Kaum Samud ini sudah begitu nikmat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan olehnya. Maka bagaimana konsekuensinya? Wa qad khaba man dassaha. Siapapun dalam satu wilayah yang sudah merasa nyaman dengan maksiatnya, yang sudah merasa aman dengan kejahatannya, maka tidak perlu menunggu akhirat. Allah tegas mengatakan dalam konteks itu, qad khaba man dassaha. Kata khoba di sini merupakan satu bentuk azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab diungkapkan dalam surah Al-Lahab? Tabbat. Maknanya sama dengan khoba. Kata khoba itu adalah ibarat kita punya snack hari ini, baik itu pastel,